Dan untuk melihat fenomena sekarang ya, sebenarnya bagi orang pekerja 9 to 5, ini yang paling sering terjadi ya, pekerja 9 to 5 dan akhirnya ingin coaching klinik dan akhirnya sharing ke Mas Latif. Untuk karyawan 9 to 5 itu sebenarnya berapa mileage-nya berapa km per minggu sih yang dianjurkan? Atau dibatasi kalau dia memang mau target rekreasional doang gitu, nggak terlalu ambisius. Kalau dari seorang pelatih punya murid seperti itu gimana? Wih, memang penteng nih Pak. Maratoner bro, bebas mau ngapain ya kan? Kalau lu maratoner, seluruh dunia harus tahu kalau maraton kita. Enggak, ini bercanda. Itu persona. Nanti banyak yang marah nanti. Oh gitu. Si paling maraton ya. Tapi saya mengucapkan terima kasih dulu ya pada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan. Kayak pidato RT. Dan pada keluarga saya, terus teman-teman Susan Care, teman-teman komunitas, teman-teman dari follower netizen, istri saya yang lagi nonton. Yang jelas anak saya itu sunatan loh, Hamin satunya anak saya itu. Saya masih lari maraton. Dan akhirnya bisa Virgin Marathon dengan strong tanpa cedera. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman, latihannya kayak apa? Padahal di Digiland saya cedera cukup parah. Nah, daripada saya menjawab pertanyaan kalian ribet, saya langsung panggil saja sosok pelatih tersertifikasi yang membuat saya bisa Virgin Marathon. Tidak lain tidak bukan, Latif! Wih! Woi Pak Ya, lihat bajunya wibu. Pelatihmu adalah wibu. Halo Mas Latif. Halo. Kesini lari. Bawa mobil. Itu basa-basi konyol. Pak Latif, sebelumnya saya ucapin terima kasih. Iya, udah membawa saya bisa FM. Tapi sebelum ke saya dulu, mungkin teman-teman netizen di sini belum banyak yang kenal Mas Latif. Kemarin sampai ada di Jogja tanya, Latif tuh coach punya sertifikat gak sih? Coba diceritakan perjalanannya, karirnya dari olahraga lari, karirnya dulu kuliah apa, perjalanan lari, sampai akhirnya terjebak di dunia percoachingan tuh gimana? Monggo, gimana? Kamera mana? Sini. Oke, sana Pak. Nah, ini yang sangat panjang dok. Aku tuh sebenarnya lulusan penerbangan. Wah, bingung kan? Oh, Lulusan penerbangan sebenarnya. Lulusan penerbangan, terus abis itu pandemik, maskapai kita lesu sampai sekarang lesunya. Akhirnya karena kenal lari sebelum masuk penerbangan dulu, terus akhirnya lulus penerbangan lari lagi dan baru mulai aktif di komunitas itu 2018 ya. 2018 aktif di komunitas, terus mulai lari ikut event itu 2018 juga, Virgin Half Marathon 2018, Marathon 2018, Ultra Trail juga 2018, jadi rentang kurang lebih setahun itu udah selesai semua. selesai semua. Tamat ya. Tamat. Terus kenapa di coaching? Nah, dari rentang 2018-2019 itu kenal sama yang namanya pelatih saya. Itu namanya Coach Bugi Permana. Itu pelatih dari Pasi Bogor. Nah, jadi kenal beliau, terus ikut belajar sama beliau. Akhirnya ikut di sebuah project itu, beliau ngajak saya jadi asisten coachnya. Dari situ mulai belajar tuh, bagaimana cara nge-programming, bagaimana caranya bikin struktur buat orang-orang yang ikut 5K, 10K, half marathon sampai marathon. Nah, itu belajarnya sama beliau. Gitu. Jadi setelah 2018 lari top, 2018 ke 2019 ya baru kita belajar bagaimana caranya nge-coaching. Kurang lebih kayak gitu. Sertifikasinya mulai kapan niat? Sertifikasinya itu post pandemic. Gitu. 2020. 2022 belajar sertifikasi, terus 2023 itu dapat sertifikatnya. Oh, setahun. Kurang lebih setahun karena banyak banget modul yang dibaca. Gitu. Jadi kurang lebih itu itu kan online ya. Jadi aku ambilnya yang Amerika. Namanya itu United Endurance Sport Coaching Academy, itu dari Amerika. Modulnya tuh kurang lebih ada sekitar 20-an atau berapa gitu something. Tiap modul itu ada kuis, nanti di akhir semua modul itu ada kuis lagi, totalnya kalau nggak salah 150 soal tentang teknis coachingnya kayak gimana. Oke. Gitu.
Nah, dari 2019 sampai 2022 tuh praktis ngapain? Itu lebih ke ngikut aja. Sorry. Dari 2019 sampai 2020 sebelum pandemik itu ngikut belajar sama pelatih saya, pelatih Bugi Permana itu belajar nyusun programnya kayak gimana, terus sempat ngelatih juga semua project sebuah brand. Jadi kita bikin brand team gitu, performance team kalau dulu istilahnya mungkin namanya brandnya apa, terus belakangnya ada performance team kayak gitu. Nah, saya ngikut kayak gitu. Jadi belajarnya setahunan, 2 tahun lah. Terus pandemik off tuh. Pandemik 2020, 2021 off lari karena kan event gak ada ya. Jadi benar-benar off dan itu fokusnya ya kerja aja gitu. Jadi baru mulai lari lagi ya 2022. Oke. Kayak gitu. Sekarang berarti full time coach. Full time coach. Nah, sekarang kita nggak akan bahas ke karakter murid dan kawan-kawan. Kita langsung, karena kan kita dokter, jadi ini mulai teman-teman, kalau ada bahasa yang tidak dimengerti, saya mohon maaf, nanti saya akan berusaha menerangkan. Tapi di sesi kedua ini akan lebih menanyakan teknis hal yang terjadi di dunia lari. Oke, hal pertama Mas Latif, ini pertanyaan paling sepele. Kapan seseorang itu memerlukan coach? Kapan seseorang memerlukan coach? Kapan mulai kayak, kayaknya aku perlu coach nih gitu. Ketika ada lari. Kalau dia udah nggak boleh percaya diri sama apa yang dia hitung. Karena kan beberapa kan orang mungkin kalau misalnya kita ngomongin di luar biaya ya, mungkin kayak pede nih apa yang dia baca, apa yang dia hitung-hitung, dan apa yang dia perkirakan sampai hari H mungkin kayak, oh masih bisa gue ikutin nih, kayak gitu. Cuma kalau misalnya udah mulai momen di mana dia merasa hitungannya kurang pas dan dia merasa, gue ternyata belum tertekan nih karena gue nggak punya coach. Kan ada beberapa tipe orang yang harus ada orang yang nyuruh dia kan. Nggak bisa tuh kalau misalnya dia harus ngikutin apa keinginannya dia sendiri. Jadi harus ada yang nyuruh, harus ada yang mantau, dan harus ada yang ngitungin. Nah, di situ mungkin titik dia yang butuh coach gitu. Oke, udah kejawab. Nah, terus topik kedua adalah aku suka tertarik dengan statementmu. Gitu. Statementmu tuh di beberapa kali threads sering kali mengutarakan. Jadi Mas Latif itu tipikal coach yang aktif di threads. Kalau Mas Agung Gantar tuh aktifnya di Instagram. Nah, itu adalah bahwa bagi orang yang mulai lari, itu heart rate-nya emang sulit turun di seluruh rata-rata murid. Itu secara kepelatihan bisa diterangin nggak? Heart rate sulit turun. Jangankan lari ya, kita jalan aja tuh harusnya udah bergerak nih, beraktivitas itu udah naik sebenarnya. Cuma kan takarannya yang kita nggak tahu. Nah, kalau di lari, orang baru lari terus langsung mikirin heart rate itu bakal langsung, ya anggaplah orang nggak pernah aktivitas, even dia pernah olahraga apapun, pasti kalau misalnya lari kan ada yang namanya continuous run atau kita jeda lah, misalnya kayak run on walk. Nah, kalau misalnya orang-orang, mindset orang-orang tuh yang saat ini terlalu ditanam tuh adalah kalau gue mau lari, gue harus terus-terusan berlari. Apalagi ada beberapa orang yang mikir gue harus bisa lari 5 kilo nih secara terus-menerus. Nah, itu mindset yang harus kita ubah. Kalau misalnya orang baru lari, harusnya nggak usah langsung continuous run. Nggak usah berpatokan nih, gue harus lari 5 kilo segini. Terus ketika dia bisa lari 5 kilo, terus HR-nya jebol, ya itu wajar. Karena tubuh dia belum terbiasa untuk diajak beraktivitas atau bergerak sepanjang 5 kilo yang dimana mungkin durasinya bisa 40 menit, 50 menit gitu. Karena kan tubuh dia butuh adaptasi. Dia nggak bisa nih kita terus-terusan memaksa tubuh untuk bergerak sepanjang 5 kilo yang dimana cardiac drift-nya kenaikan HR secara bertahap sesuai durasi, nah itu bakal naik terus gitu. Karena tubuh dia belum terbiasa. Kayak gitu. Oke, ini pertanyaan netizen TikTok. Ini banyak yang tanya. Kalau saya mau berlari di awal-awal sudah mulai yakin nih, mana yang saya utamakan? Durasi, pace, atau heart rate? Durasi. Tapi di combine ya. Kayak misalnya, yang tadi kita balik lagi ya. Kalau misalnya kita ngomong gak usah continuous run, kita bikin aja konsep run and walk. Kayak misalnya, gue hari ini mau coba lari 5 menit, jalan 3 menit. Selama hampir atau sampai setengah jam. Nah, itu lebih baik dibanding dia memaksa untuk gue harus lari 5 kilo pace segini. Nah, itu udah mulai kepikiran macam-macam tuh. Apalagi zaman sekarang kan kita punya smartwatch sudah pakai heart rate ya. Nah, itu bakal bikin pusing lagi gitu. Dan untuk berikutnya kan race tuh bukan event, ada 5. Sekarang orang tahunya itu ada 5K, 10K, HM dan FM.
Nah ini pertanyaan berikutnya. Kapan patokan kita tuh dari 10K bisa ke HM, dari 5K ke 10K atau dari HM ke FM? Itu apakah ada patokan? Kemarin ada statement kayak gini. Ini salah satu akun nih. Kalau saya HM-nya belum sub 2, saya nggak mau FM. Aku tahu ini. Ini beran. Aku agak kurang setuju ya sebagai dokter ya. Kayak, terus ada yang bilang, jadi dia nge-share POV-nya, saya kalau FM-nya belum sub 30, saya nggak mau 10K. Kalau 10K saya belum sub 1 jam, saya nggak mau HM. Dan kalau HM saya belum sub 2, saya nggak mau FM. Nah sebenarnya konsep kayak gini tuh, kalau di dunia coaching kepelatihan, kapan kita naik step jarak? Kalau untuk dewasa saat ini, kita kan emang dari dewasa langsung kenal lari. Nggak kayak atlet-atlet yang dididik dari umur belasan, terus sampai U16, terus U20, sampai tahap dia punya spesifik program kayak misalnya, oh ternyata setelah menjalani latihan sampai dewasa, lewatin remaja, terus dewasa, dia cocok lari jauh gitu. Nah kalau misalnya udah dispesifikasi dari muda dan dewasa, dia udah ketahuan. Kalau misalnya dia cocok nih lari jauh, oh ternyata dia cuma cocok jadi sprinter, oh dia cocok jadi lompat jauh doang gitu. Nah kalau kita kan kenal olahraga lari ini dari dewasa. Kita sendiri sebenarnya nggak ada patokan yang tertulis, ya kan? Karena mungkin orang ada yang tadi benar, ada yang beranggapan gue mau lari 10 kilo ketika gue bisa 5 kilo segini. It's okay untuk dia dan untuk orang lain yang beranggapan sama. Tapi kalau misalnya untuk orang yang kayak tiba-tiba nih, kita mau maraton gitu kan nggak tahu tuh kalau misalnya tiba-tiba kita mau maraton atau kita menantang diri, kok orang lain bisa sih maraton, apakah gue juga bisa? Ya bisa, semua bisa kalau misalnya mau maraton, tapi yang pasti adalah dia harus tahu hitungannya. Kayak misalnya kalau misalnya dia mau ikut maraton, dia harus tahu nih persiapannya berapa lama, ataukah wah gue tahun depan atau 2 tahun yang akan datang gue mau maraton nih. Ya dia mesti tahu persiapannya apa aja yang harus diambil. Jadi kalau misalnya secara tertulis itu nggak ada patokan harus berapa kita bisa pindah-pindah kategori. Kayak gitu. Jadi ini tergantung persiapan kita, seyakin apa? Tergantung persiapan dan preferensi yang kita ambil tuh kayak gimana. Oke. Kayak gitu. Dan untuk melihat fenomena sekarang ya, sebenarnya bagi orang pekerja 9 to 5, ini yang paling sering terjadi ya, pekerja 9 to 5 dan akhirnya ingin coaching klinik dan akhirnya sharing ke Mas Latif. Untuk karyawan 9 to 5 itu sebenarnya berapa militsnya berapa KM per minggu sih yang dianjurkan? Atau dibatasi kalau dia memang mau target rekreasional doang gitu, nggak terlalu ambisius. Kalau dari seorang pelatih punya murid seperti itu gimana? Kalau aku mikirnya ketika dia mencoba untuk daftar half marathon 21 kilo, berarti paling tidak dia seminggu bisa lebih dari 21. Kalau misalnya dia mau daftar maraton, ya paling tidak ya akumulasi seminggunya dia bisa 42 kilo. Paling tidak, setidaknya. Kenapa harus gitu? Karena kan kalau misalnya otot kan kita nggak bisa kita paksa langsung lari sepanjang 21 kilo kan. Sedangkan orang tersebut terbatas ini waktunya. Kalau misalnya dia mau coba untuk rest 21 kilo, lalu mileage yang nggak nyampe 21 kilo, lalu apa yang mau kita kejar ketika nanti rest day? Apakah kita cuma memaksa otot dia untuk bisa bertahan sampai 21 kilo? Nanti yang bahaya adalah post run-nya. Gitu. Jadi misal dia nggak sanggup nih selama dia daftar 21 kilo, terus per minggunya nggak nyampe nih 21 kilo, cuman 5. Ya it's okay, tapi kan ada capacity yang dia nggak bisa kejar. Sisanya. Nah sisanya itu kan berarti kan mau nggak mau nanti dia paksakan ketika rest day. Yang ditakutkan adalah post race-nya. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya lihat orang-orang dulu yang nggak tahu, maksudnya yang masih kurang knowledge sharing-nya, itu banyak orang yang daftar HM tapi nggak pernah long run, misalnya sampai peak training, atau misalnya daftar maraton, kita nggak kenal tuh yang namanya peak training sampai puluhan kilo segala macam, ya post run-nya bakal menyiksa. Kayak gitu. Oke, dan ini akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi manfaatnya kan kalau kita ikut coaching, mungkin teman-teman tahu, ini netizen juga bertanya di TikTok, ada lari itu isi run, ada tempo run, threshold run, itu sebenarnya jenis-jenis latihannya kayak apa sih? Itu yang sering ditanyakan sama teman-teman. Oke. Easy run itu lebih ke targetnya adalah base endurance. Gimana tuh? Base endurance itu biasanya kurang lebih ya sekitar 60-70% dari threshold lah. Kayak misalnya threshold nih, kita kalau ngomongin threshold ya. Ini yang nonton nggak semua. Oh ya, ini agak teknis ya. Teknis, ya. Jadi
ada namanya batasan atau threshold itu kita dapatnya dari angka biasanya base 5 atau base 10. Misalnya base 5-nya 30 menit nih. Oke. Oh, Terus base 5 kilo. 5 kilo. Base 5-nya. Base 5 5 kilo 30 menit. Oke. Base 5 10 kilonya 1 jam 10. Oke. Berarti PES 6 sama PES 7. Oke. Batasan thresholdnya kurang lebih mendekati angka 630. Oh, udah hafal mati ya. Tengah-tengah nih, Oke. nih angkat ya. Nah, kita punya batasan PES itu adalah 630. Misal, kalau kita easy run, berarti ya nggak mungkin kita easy run 630. Paling tidak ya 730 atau 830, something lah. Itu easy run. Sekitar ya 60-70 dari threshold PES tadi tuh. Iya. Itu easy run. Lalu ada lagi namanya latent speed kayak tadi. Interval itu metodenya sebenarnya pengulangan, repetisi. Kita mau easy run interval ya itu tetap bisa disebut interval karena itu metodenya adalah pengulangan. Makanya aku lebih suka bilang kayak speed interval, terus short speed interval, long speed interval itu macam-macam. Tempo, terus ada lagi fartlek. Fartlek itu variasi latent speed dikombinasi dengan latent easy gitu. Nah, bedanya adalah interval speed ini dibagi-bagi, ada yang short, ada yang long. Ada long itu biasanya threshold pace. Kalau misalnya speed interval itu biasanya lebih cepat dari pace thresholdnya. Misalnya kayak tadi base 5 nih. Base 5-nya 6, Pace ini 6. Mungkin speed intervalnya bisa pace 5. Bisa lebih cepat dari base 5. yang long apa short itu? Itu yang short. Oke. Kalau yang long mendekati base 5 atau mendekati threshold pace. Kayak misalnya ada orang latihan speed interval 400 meter. Nah, Oke. pasti pace yang dikejar itu variatif, bisa sesuai base 5 atau lebih kenceng dari base 5. Tergantung repetisinya. Karena short ya. Karena shortnya. Kalau misalnya nih, kita main 400 meter, terus pace-nya lebih kenceng dari base 5, anggaplah 430. Kita kasih 10 repetisi mungkin bisa dilakuin. Tapi kalau misalnya dengan pace yang sama, kita tambahin repetisinya 15 repetisi, dia nggak bakal ngangkat. Kayak gitu. Jadi kita mesti adjust dulu. Makin panjang repetisi, kemungkinan speed-nya juga berkurang. Sama kalau misalnya kita makin main long speed interval, bisa aja repetisinya sama atau repetisinya lebih lambat. Karena yang kita kejar adalah seberapa mampu tubuh untuk bisa achieve targetnya. Gitu. Makanya kalau aku bilang kalau misalnya mau speed interval ya lebih baik steady dari awal. Kalau mau naikin ya nanti di repetisi akhir. Jangan gitu. ngebut di awal. Jangan ngebut di awal. Nah, sebenarnya kalau dari interval gitu, pertanyaan kita bahas yang interval dulu ya, sebelum isi. Karena dia agak teknis nih. Repetisinya tuh idealnya berapa sih? Kalau buat orang-orang, mereka tuh bingung kapan 6 repetisi, ada yang 20, ada yang 15. Aku dulu dikasih 15, kadang 20. Sebenarnya kapan kita dapat 10 sampai 20 atau bahkan cuma 8? Tergantung target race yang diikutin. Oh, maksudnya gimana? Iya, kayak misalnya kalau misalnya sampean mau ikut maraton kan nggak mungkin aku kasih cuma 400 kali 5. Kalau dihitungin total 400 kali 5, 400 kali 5 cuma dapat 2 kilo. Iya, betul. 400 kali 10 cuma dapat 4 kilo. Iya. Nah, untuk ngejar mileage mingguan itu biasanya ada yang dipanjangin di warming up-nya, misalnya warming up 4 kilo. Repetisinya kali 10. Nah, berarti kan porsinya 4x4 dong. Iya. 4 easy, 4 interval. Itu Iya. 50-50 tuh porsinya tuh, Oke. mileage-nya. Kalau ngejarnya tetap endurance, berarti warming up ini panjangin, speed-nya tetap 10. Misal warming up-nya 6 kilo, intervalnya kali 10. Nah, berarti kan porsinya lebih banyak tetap endurance-nya gitu. Iya. Kecuali target mileage-nya saat itu udah mulai masuk blok, nanti kita bahas blok. Masuk blok yang speed endurance, berarti kan lebih panjang mainnya. Iya. Anggap 800 kali 10 atau main threshold yang 1000 kali sekian. Nah, itu main panjang tuh. Tapi kan pace-nya nggak mungkin lebih kencang dari Iya. pace 400 meter tadi, pasti dikurangin pace-nya. Gitu. Jadi intinya kalau mau ngejar repetisi, kita cek dulu targetnya. Target race-nya apa? Target mileage-nya kayak gimana? Oke, Kayak gitu. dan sebenarnya manfaat speed interval tuh sama isi run bedanya apa? Isi run tuh buat ngelatih apa kan? Netizen tuh sama teman-teman tuh kan general. Pertanyaan nggak bisa aku jawab adalah, dok lari kan lari aja. Kenapa lari ada berbagai macam jenis? Tuh. Manfaatnya apa sih bedanya isi run sama speed? Speed dulu ya, kita belum bahas speed yang tempo ya. Lebih ke speed interval sama long speed interval. Iya, betul. Manfaatnya dua ini apa? Oke. Speed.
Speed itu sebenarnya selain melatih kardiovaskular, karena kardiovaskular kan lebih besar porsinya sebenarnya di latihan di easy run, endurance. Dia ngelatih gimana caranya si mitokondria itu melepas energi kan, sama bagaimana caranya asupan oksigen yang masuk ke tubuh itu bisa dicerna dengan baik oleh tubuh dan membawa ke kadar oksigen dan aliran darahnya kita membaik ya. Kalau misalnya latihan speed selain kardiovaskular itu melatih otot power untuk pace yang lebih tinggi. Kalau misalnya kita bener bisa easy run aja nih, ya bisa pace-nya lebih tinggi, tapi ada kapasitas maksimalnya. Untuk melatih dengan pace yang lebih tinggi, ya kita butuh melatih power ototnya dengan latihan speed interval. Gitu. Anggapannya kayak misalnya kita easy-nya pace 7 nih. Gimana caranya si otot bisa beradaptasi dengan pace 4 ya kita harus latihan speed interval. Kayak gitu. Oke, nah bedanya sama tempo, tempo manfaatnya apa? Tempo itu sama sejenis latihan speed juga. Biasanya tempo itu ditargetkan sesuai mendekati target pace race. Lebih panjang dia. Bisa 20 menit, bisa per 4 kilo, atau lebih panjang lagi bisa 8 kilo, macam-macam, tergantung intensitasnya. Misal dia HM mau sub 2, berarti kan pace 540 tuh, 539. Berarti temponya either 520 dengan distance yang lebih lambat, atau 550 dengan distance yang lebih panjang. Jadi melatih untuk mengadaptasi tubuh sesuai pace yang kita targetkan. Biasanya kayak gitu. Tempo. Misal tadi ya sub 2 jam. Betul. Kita harus bisa bertahan 21 kilo dengan pace 540 selama 21 kilo. Betul. Berarti kita cara ngelatihnya ya latihan tempo either itu 520 atau 550 dengan beberapa target distance yang kita targetkan. Kayak gitu. Itu tempo. Jadi lebih panjang dia. Rata-rata berapa? 2 kilo, 4 kilo atau berapa? Biasanya di atas 15 menit tuh bisa dapat sekitar 3 kilo ada. 3 kali 2. Karena dia pace 5 kan? Pace 5, 3 kali 2 gitu. Dan jeda antarnya, bedanya interval, sebenarnya kalau di interval speed tuh jedanya tuh rest tuh diem atau jogging? Ini beda lagi. Nah ini beda nih. Ada lagi Menarik nih. Jadi kenapa tiap interval itu ada rest? Rest itu untuk melatih namanya oxygen depth. Oxygen depth itu adalah kemampuan kita atau kemampuan tubuh bagaimana caranya untuk mengembalikan kadar oksigen yang hilang ketika kita latihan speed. Kan kalau misalnya kita latihan speed kan kita anggap tuh kita anaerobik kan. Ya, jadi kalimat dasar itu aerobik adalah dengan oksigen, anaerobik itu tanpa oksigen. Ya. Nah, kalau latihan speed itu biasa anaerobik tanpa oksigen. Nah, rest itu di tiap repetisi itu tujuannya untuk membalikan oksigen depth. Kapasitas kita bagaimana caranya membalikan kondisi tubuh seperti semula. Jadi kalau misalnya kita lihat di HR itu HR-nya baliknya cepat apa enggak nih? Masing-masing ada timingnya. Misalnya dikasih PR menu 400 meter, targetnya pace 5. Berarti kalau misalnya targetnya pace 5 itu dan 400 meter itu 2 menit. Ya. Nah, restnya biasanya lebih rendah dari itu, 1.30 atau 1.45. Kayak gitu, nggak mungkin lebih dari 2 menit gitu. Karena yang dilatih kan tubuh saat mengadaptasi oksigen depth-nya. Kalau misalnya lebih cepat, lebih lama dari 1,5 menit? Kalau misalnya lebih lama dari 2 menit, ya Rasa 3 menit? kelamaan restnya. Berarti nggak ada manfaatnya? Ya kurang Ada, maksimal. tapi kurang aja gitu. Nah oke, berarti yang dilihat HR-nya dong. Berarti bagi orang atlet, dia di jeda rest bisa anjlok dong HR-nya? Bisa langsung cepet baliknya, iya. Kayak misalnya udah naik pace 4 nih, mungkin timing restnya udah kurang dari semenit main 400 meter. Oke, Karena terus dia cepet langsung balik. pas restnya langsung cepet balik? Iya, langsung cepet balik. Oh jadi itu alasan kenapa ada beberapa atlet tuh ketika dia pace race, dia cuma nurunin pace aja tiba-tiba anjlok. Bisa ada kemungkinan kayak gitu. Ini menarik nih, kita sudah mengerucut, berarti ternyata masing-masing jenis lari itu bermanfaat. Dan ini pertanyaan yang pas aku tadi tanya pertanyaan ke Mas Latif ini banyak banget, hampir 30-an pertanyaan tanya. Cara meningkatkan VO2 max yang benar gimana? Ngeselin ya. Ini pertanyaan biasa, klise. Tapi sampai ketika di threads pun aku bilang, yuk tolong dong ajukan pertanyaan. Pertanyaan ini ditanya 30 orang masalahnya, 30-an akun. Mas, tanyain Pak Dokter izin tanya ke Coach Latif. Jadi nggak mungkin tak pilih pertanyaan ini. Tak sampaikan aja. Gimana caranya meningkatkan VO2 max dan sebenarnya hubungannya VO2 max dengan HR, dengan pace itu apa sih? Mereka tuh terobsesi dengan VO2 max di smartwatch tuh. Apa manfaat? Apa tuh? VO2 max tuh caranya naikin gimana? Manfaatnya apa? Dan gunanya buat pace apa? Jadi sebenarnya VO2 max itu kan kalau di jam itu sebagai apa istilahnya ya?
prediktor. Oh. Kamu itu VO2 max segitu. Itu prediktor aja. Aslinya kalau misalnya kita mau ngecek kapasitas tubuh kita dalam menghirup oksigen itu berapa besar ya, itu di uji lab. Si PET ya, si PET test yang aku lakuin treadmill test. si Ya, PET. itu bisa. Jadi kalau misalnya di jam, itu dia cuma menghitung akumulasi dari latihan-latihan yang kita udah jalanin. Makanya nggak jarang kalau kita menemui ada orang yang VO2 max-nya lebih tinggi dari kita, tapi hasil restnya bisa di bawah kita. Itu sangat sering kita temuin. Oke, berarti kejawab. Kejawab. Nah, sebenarnya VO2 max tuh cara melatihnya gimana? Kombinasi latihan yang kayak tadi. Jadi nggak bisa tuh. Ya kalau misalnya mau nyantai-nyantai aja mungkin bisa, easy-run aja. Bisa naik. Kapasitasnya mungkin ya naiknya nanti dikit-dikit. Cuma kalau misalnya, ini seru nih. Kalau orang yang terus-terusan latihan speed itu cepet naik tuh VO2 max-nya tuh. Loh kok bisa pak? Ya itu makanya. Americano-ku mana? Ya ambil lah. Oke, Americano datang. Bentar ya pak. Saya kalau nggak ada kopi sehari aja tuh kayak orang gila pak. Bapak nggak boleh. Bapak langsung. Aku minumnya yang lain tadi. Nggak Lari boleh. ultra. Udah, nanti saya ngeselin itu pamer ya di depanku. Oke, kita tanya. Cara melatih VO2 max tadi kan sudah dilatih dengan cara kombinasi latihan. Iya. Jadi, nah terus tadi ada dikatakan kalau kamu latihan speed terus VO2 max naik. Kok iso ya, Pak? Naik. Kok iso? Karena dia ngitung kalau nih orang latihannya tuh melewati batas threshold terus. Gitu. Jadi kesannya si jam tuh ngeliatnya, wah ini orang kayak latihan keras terus nih. Ya kita naikin lah VO2 max ya. Tapi Jangkrik. kalau misalnya nanti dia adu di base distance yang endurance itu kayak misalnya half marathon mungkin ada kemungkinan dia penyok juga. Karena beberapa sering aku nemu di thread, ya aku nggak menyalahkan orangnya. Mereka bangga dengan VO2 max-nya nggak apa-apa. Tapi ternyata cara eksekusinya yang mungkin kurang strategi, entah itu strategi pacing-nya atau mungkin ya kapasitasnya belum sampai situ aja gitu. Karena kalau misalnya bicara VO2 max dan endurance itu harus saling melengkapi gitu. Jadi kita nggak bisa kok cuma latihan speed doang, tapi latihan base endurance-nya kita tinggalin. Oke, Gitu. itu berarti udah menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, pengaruh VO2 max berarti sudah kejawab di sini bahwa VO2 max di jam itu prediktor. Prediktor. Jadi kadang ada berhubungan VO2 max-nya 58 kok HR saya tinggi ya. Ya karena mungkin dia terbiasa latihan threshold, power terus. threshold terus Iya. jadi VO2 max-nya naik. Naik terus. Jadi selama ini dia nggak pernah isiran berarti. Ada, cuma Bisa mungkin jadi. porsinya lebih gede dia latihan speed terus. Oke. Gitu. Dan ini Mas Latif nih, pertanyaan berikutnya adalah ada kemarin yang ngomong ngeremehin. Ini menurutku pribadi. Kenapa menurutku pribadi race 5 kilo sama 10K itu lebih berat ya daripada race jarak jauh. Berat banget loh. Jadi aku tuh berhipotesa semakin pendek jaraknya, semakin gede effort yang aku keluarkan. Betul. Intensitasnya makin tinggi. Jadi kalau di menyusun program latihan itu ada yang namanya angka equivalent. Jadi kayak misalnya, kau bahas susah jadi kali gini, itu. angka equivalent itu adalah angka yang didapatkan atau apa ya bahasa gampangnya ya. Bahasa bayi. Ayo Bahasa pikir dulu. bayinya itu Sulit ini, pelatih suruh pakai bahasa bayi itu sulit ini. angka yang disesuaikan. Itu terjemahannya, Nyet. Misal kita 5 kilonya 25 menit nih. Oke. PES 500. Oke. Di 10 kilo, kita nggak mungkin lariin PES 500. Iya. Ada angka penyesuaiannya. Berarti anggap di 10 kita itu PES-nya 520 misal. Naik Oke. 20 second ya. Ah. Berarti 10K-nya dia bisa sekitar 53, 54. 53, 54. Oke. Gitu kan. Di HM-nya naik lagi nih angka penyesuaiannya. Dari 500, 520, nanti di HM-nya mungkin di 540. Naik lagi 20 detik. Atau karena effort-nya lebih dari 2 kali lipat, mungkin bisa lebih dari 20 second naiknya, average-nya. Bisa mungkin 550 lah main amannya. Berarti dengan dia finish 25 menit di 5K, terus finish di 54 menit di 10K, belum tentu dia bisa sub 2 jam. Tapi kalau misalnya sesuai hitungan, bisa. Tapi kalau misalnya eksekusinya ya itu lihat di race day-nya gitu. Bisa 200, bisa 204 mungkin. Jadi ada angka yang kita sesuaikan. Nah, naik lagi tadi HM misalnya 550. Ke FM mungkin bisa lebih dari 30 second average-nya atau 40 second.
gitu. Kayak misalnya tadinya dia 25 menit di 5K, 10K-nya 54, terus HM-nya 200, bisa aja sesuai hitungannya dia bisa sub 4, tapi kan harus butuh effort lebih latihnya gitu. Mungkin nanti di maraton dia bisa sub 430 atau 440 something gitu. Jadi ada angka yang kita sesuaikan, makin berkurang intensitas, makin tingginya volume, atau kebalikannya, makin durasinya makin pendek, intensitasnya makin tinggi. Oh, gitu. itu alasan pada waktu 5K itu habis-habisan orang ya? Oh iya, itu powernya lebih besar gitu. Kalau misalnya HM kan speed endurance. Ya. Kalau 10K, 5K mungkin lebih ke power endurance ya. Gitu. Jadi power yang dia keluarkan, kalau misalnya ada datanya mungkin lari 10 kilo sama 5 kilo, powernya lebih gede 5 kilo pasti. Gitu. Berarti kita bisa bilang lari 5 kilo tuh ada orang yang miliknya tinggi-tinggi hanya buat untuk ngejar Ada 5 kilo. Ada aja. Lebih kejam dari 5 kilo sebenarnya. Karena effort yang dikeluarkan besar ya. Iya, besar banget. Gitu. Udah dengerin ya. Jadi jangan ngeremehin race 5 kilo Anda. Jangan, tidak untuk diremehkan race 5 kilo Serem. tuh. Nah ini kita akan masuk ke zona HR sama masuk ke kategori. Bener nggak kalau misal kita race di 5 kilo tuh kita nggak masalah HR-nya zona 4, zona 5? Nggak masalah selama terlatih. Yang salah itu adalah Ini keren nih jawabannya nih. yang masalah adalah kamu nggak tahu dia latihannya kayak gimana, tapi kamu pada langsung ngejudge kayak, aduh mas kok larinya HR-nya sampai segitu. Nah itu orang yang ditemuin di thread tuh banyak yang kayak gitu. Ya banyak di thread. Tuh. Jadi kayak langsung ngejudge tanpa tahu dia latihannya di awalnya kayak gimana. Gitu kan. Kayak misalnya untuk polisi-polisi HR ini, saran saya tidak usah mempedulikan HR orang karena mungkin dia juga sudah peduli sama HR dia sendiri. Jadi nggak usah lah ya, kayak kan. Kayak saya 5 kilo nih, ya mungkin aja dia sampai 190 kan kita nggak tahu. Makanya kemana aku nge-trade kan, Cristiano Ronaldo di final UEFA Nation kemarin itu HR-nya di atas 189 atau 187. Oh ya, karena dia pakai Whoop ya. Iya, kayak pakai Whoop kan. Hitungan normalnya kan nggak masuk. 220 kurang umur kan nggak masuk. Ya kan? Umur dia berapa? 40 something Iya, lah. nggak Itu udah masuk. lebih dari mungkin 170-an harusnya max HR-nya. Nah, karena dia terlatih, ya dia bisa melampaui batas itu. Jadi kalau ya intinya adalah pada orang terlatih lari pada zona HR tinggi ya nggak masalah, asal Nggak masalah, terlatih. asal terlatih. Karena ya dia melatih itu. Gitu. Kalau misalnya orang-orang latihan speed kan makin lama kan dia HR-nya bakal makin naik terus tuh cardiac drift-nya. Sebenarnya siapa sih Pak kok isu HR ini jadi naik itu gara-gara apa sih trennya? Ya karena mungkin zaman sekarang kita udah pada pakai smartwatch ya. Terus banyak orang yang mulai insecure kayak kok aku lari segini HR-nya udah segitu, giliran dia orang lain pace segitu, HR aku sama kayak aku, jadi dia lebih kenceng gimana kok apakah aku yang gak terlatih atau enggak? Ya karena kan kita nggak tahu latihan orang masing-masing ya gitu kan. Itu yang lebih disarankan adalah orang masih membanding-bandingkan progres seseorang. Itu. Karena kan aku sering bilang sama muridku terutama si Yano, kita nggak usah nengok kanan kiri sebenarnya. Itu yang kita lihat ya udah kita ngelawan diri sendiri, yang kita lihat ya hasil diri sendiri juga. Nggak apa-apa ya No, saya susul kamu. Kamu insecure saya susul. Nanti 407 dia. 407. Oh, tenang, 407 ya. Nanti saya mendekati tahun depan saya 60 kilo binloop saya. Saya lewatin terus nanti itu boy. Nanti 60 dia lewatin nanti dia insecure. Oh, Tirta mendekat. Tirta mendekat. Yano belum jadi finish binloop 120 ya? Nggak Ya, jadi. saya 60 dulu nanti. 60 dia udah finish. Nggak tahu ada 60. Nah, 60 yang ini tahun depan binloop saya Yano. Nah, terus Mas Latif ini masih pertanyaan lagi. Terus metode apa? Ada kemarin dokter jantung namanya Dr. Furkon. Ini Dr. Furkon. Dia getol banget edukasi mengenai lactate threshold. Oke. Itu sebenarnya metode apa sih kalau di dunia kepelatihan? Kalau lactate threshold itu di jam yang kita sekarang itu sebenarnya bisa ngitung laktat ya. Oh, ya? Cuman bisa, tapi sekali lagi prediktor. Oh. Ya kan? Jadi dari misalnya kita pakai jam ini nih, pakai Coros kan, itu ada datanya yang diinput namanya Evolab. Nah, dari Evolab itu dia menganalisa kapasitas tubuh kita tuh udah seberapa, habis itu dia kalkulasiin, oh lari speednya segini, easy-nya segini, threshold-nya segini, itu udah dikalkulasiin secara prediktor. Tapi kalau mau tahu lactate threshold secara langsung, itu uji lab lagi. Gitu. Jadi kayak kita lagi lari kenceng, sekenceng-kencengnya, terus kalau nggak salah di jarum gitu,
dicek, Heeh. dicek ininya glukosnya kayak gitu. Oh, Beda-beda. asam latanya berapa, ininya berapa. Jadi memang itu prediktor. Prediktor, sekali lagi prediktor. Oke, berarti udah dan itu memang salah satu metode. Salah satu metode. Jadi buat mengukur dengan lactate threshold dia yang segini, target dia bisa kehitung nih target yang relevan dia berapa sih selanjutnya nextnya gitu. Dan itu memang katanya lebih achievable daripada HR, tapi memang lebih rumit metodenya. Iya, lebih rumit di situ sebenarnya. Kalau HR kan gimana ya, bahasa HR tuh kalau misalnya selagi kita lari di tempat yang tidak support ya, kayak misalnya Oh, anggaplah kita jalan di Jakarta nih. Bisa dijelasin maksudnya gimana? HR berarti kepengaruh sama area. Iya, sangat berpengaruh. HR itu selain dari sisi internal tubuh kita sendiri itu sangat berpengaruh dari sisi HR heart eksternal. rate ya kawan-kawan ya netizen. Detak jantung. Detak jantung ya, detak jantung. Jangan naik lagi nanti di kolom komentar. Oke. Jadi makin tidak suportifnya daerah kita berlari, yaitu bakal bikin makin tubuh kita tuh bekerja lebih ekstra untuk menghirup oksigen yang masuk ya. Misal, contoh aja nih, lari di Jakarta sama lari di Cirebon atau lari di Bandung itu pasti lebih adem di Bandung gitu. Dan Macet HRM tapi. Hah? Di klakson motor sama aja HR tinggi. Gini deh, oke. Lari di Dieng. Dieng lari aja, di Dieng Dieng deh, aja, di jangan Dieng. Bandung karena Bandung udah dinobatkan oke. kemarin jadi daerah termacet. Lari di Jakarta Sama di Dieng. lari di Dieng, Dieng. pasti kualitas udaranya bagusan di Dieng. Iya. HR yang terikut di kita, HR itu kan berarti dia mengukur detak jantungnya. Berarti kalau misalnya kualitas udara yang kita hirup itu bagus ya, kerja otot jantungnya nggak bakal bekerja ekstra. Jadi yang dia pompa itu nggak sebanyak kita memompa saat kita berada di lingkungan yang nggak suportif gitu. Oh. Jadi bakal lebih enak. Makanya Jadi itu keluhan bener banyak pelari kemarin teman-temanku kan yang Jogja MCN. Teman-teman MCN tuh biasa latihan di Jakal atas. KM 12 tuh dekat Merapi. Ya 13 kilo. Jadi nah mereka tuh sering ngeluh kalau di Jakarta HR-nya lebih tinggi 10% sampai 20% dan Iya. gerah. Itu Pasti berpengaruh berarti. berpengaruh. Atau ya paling contoh gampangnya kayak gitu. Dari segi tempat itu kita memang yang di Jakarta kurang didukung sebenarnya dengan hal. Makanya aku bilang kalau misalnya orang dirimu masih lari di Jakarta atau either lari di tempat yang polusinya masih nggak baik, ya nggak usah mikirin HR kayak gitu. Udah kejawab. Dan itu menjawab bagi orang-orang yang maraton di Jakarta, berarti kalau maratonnya di luar negeri kayak Tokyo, Wah, itu London, bisa ada kemungkinan lebih bagus. lebih bagus gitu. Oh, Pasti itu. Oke. Karena kualitas Pantas udaranya kemarin ada orang si paling WMM tuh viral ya, karena memang suportif ya. Tapi Iya. ternyata dia WMM juga waktunya 5,5 jam. Di saya sejam. Jauh. Kamu di Jakarta DNF nak coba. Oke. Jadi jangan bacotin orang ya. Itu udah kejawab soal HR. Oke, sekarang kita akan menjawab tentang perjalanan saya nih. Oke, Mas Latif. Ini pertanyaan saya segmented dan ini diwakili sama netizen. Kan Mas Latif ngasih program tuh. Oke. Saya daftar Mas Latif itu dari bulan, aku lupa, Maret ya. Sebelum Maret. Iya, Maret. Maret aku Pas daftar, Mas Latif ngasih program tuh pas puasa. Puasa. Di bulan April, 2 bulan latihan tuh aku ngerasa tubuhku tuh top banget. Oke. Dikasih mileage berkembang. Lalu aku mencoba memecahkan PB jarak pendek 5 kilo 2 kali, 10 kilo sekali. Dan akhirnya yang habis 10 kilo ini aku ingat 12 Mei 2025, 13 Mei-nya aku robek otot. Kok bisa, Mas? Kenapa? Karena sebelumnya aku memecahkan PB nggak apa-apa. Apakah kalau kita memang lagi latihan maraton itu kita nggak boleh ngejar jarak pendek atau gimana? Terus itu pertanyaan pertama, kenapa kok aku bisa pada waktu setelah ngejar bener-bener habis PB 10K itu besoknya langsung sakit kakinya. Oke. Itu. Terus pertanyaan kedua, 1 bulan tuh recovery, 1 bulan lebih recovery, nggak kelar-kelar, Hamin 2 minggu membaik, otomatis kan kita nggak berani. Kok habis maraton, aku malah nggak kenapa-kenapa. Nah ini 2 pertanyaannya. 3 itu. Ya 3. Dihitung ya. Ngeselin ya coach satu ini. Secara keseluruhan. Ini nggak apa-apa, dikritik langsung. Ini ceritanya mengkritik murid langsung. Jadi yang 3 itu sebenarnya itu kan nggak termasuk dari program. Cuma 1 tuh. 1 harusnya yang di Jogja doang kan. Kalau yang di Aceh itu yang pertama itu hanya mungkin lagi time trial, iseng gitu kan. Iseng. It's okay, itu nggak apa-apa. Karena emang di chat tuh kita ngobrol, fokusnya itu yang di Jogja 5K. Achieve tuh 5K di Jogja. Yaudah setelah itu
udah beres, kita nggak usah latihan yang memaksa untuk bekerja lebih keras. Kan kalau misalnya dari kita bilang kan kalau misalnya resist 5 kilo 10K ya itu bakal lebih ekstra otot yang dipakai kan. Selebihnya adalah penggunaan fast twitch-nya lebih besar dibanding yang slow twitch muscle. Ya. Jadi di otot, Ya, itu. ini kita punya 2 serat ya. 2 serat otot yang cepat sama serat otot yang lambat. Serat otot cepat itu bisa ibaratnya lebih bekerja ekstra untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Makanya kecepatan yang lebih tinggi, daya tahannya itu cepat. Seperti hilang ya. Kita cepat hilang. Kalau yang lambat itu bisa dipakai untuk jarak jauh karena fokusnya kita di endurance. Nah, ini nyambung ke latihan maraton. Latihan maraton itu biasanya yang dilatih adalah si slow twitch muscle-nya. Oke, Gitu. yang lambat ya. Yang lambatnya. Makanya porsi latihannya adalah base endurance. Berbeda dengan orang-orang yang training 10K atau 5K yaitu fast twitch muscle-nya yang dilatih. Gitu. Nah, berhubung kemarin sebenarnya udah 5K itu sebenarnya udah cukup tuh untuk tahu timing progresnya. Oh, ternyata kapasitas saat ini 24 menit sekian. Ya, Itu bisa buat di 5 menit di 5,3 loh tuh. terus itu bisa jadi patokan threshold terbaru berarti kan. Ya, Teman benar. kita Oke. untuk nge-adjust range space-nya. Jadi kalau misalnya udah ketahuan timingnya, kita bisa ngubah tuh porsi range pace-nya. Misalnya yang tadinya easy-nya 7 mungkin nanti bisa dinaikin karena udah update dong. Ya. Terus target pace di HM udah ketahuan, oh HM harusnya segini. Nanti di maraton segini. Udah Ya. ketahuan semua tuh. Udah rapi lah pokoknya strukturnya. Tiba-tiba jedreng, minggu depannya hari Senin gagal long run. Minggu itu gagal long run. Minggu itu kalau nggak salah menu apa ya? Menu long run 26. Menu long run 26 ya? 26 aku cuma 26, sanggup 8 terus 17. gagal. Kayaknya mau balas dendam. Hari Seninnya itu tiba-tiba Dokter Tirta ini lari 10K PB. Yang dimana 50 langsung menit 50 menit. Terus aku kan, wah anjir. Udah 3 kali berturut-turut nih fast twitch muscle dipakai tanpa adanya recovery yang ya kalau misalnya gitu kan kita nggak mikir recovery-nya dong. Ini belak-belakan aja jadi biar netizen tahu. Biar tidak mengulang. Kalau kayak gitu kan harusnya berarti mengorbankan 1 minggu atau 2 minggu yang hilang nih buat diganti programnya. Jadi kan kalau misalnya fast twitch muscle udah dipakai ya kita butuh recovery. Oh. Paling tidak di minggu itu nggak bisa nih latihan speed nih. Kalau misalnya belum terbiasa, apalagi kemarin udah 3 kali latihan, udah 3 kali Max effort. berarti latihan speednya hilang, terganti sama si race yang 5K itu tadinya. Terus Oke. karena udah menambah 10 kilo, hilang lagi latihan speednya. Mau nggak mau kita bikin recovery terus adjustment pace-nya di easy run lagi, terus minggu depan yang harusnya bisa long specific tuh latihan di mana kita udah mulai mengadaptasikan pace race ya, itu di long specific biasanya. Jadi campuran dari latihan easy ditambah latihan tempo. Tapi di gitu. dalam satu bagian. Dalam satu bagian. Nah karena tiba-tiba 10K, ya mau nggak mau yang minggu depannya itu hilang, jadi harusnya long slow tuh. Ternyata setelah 10K, besoknya lagi mulai lari, loh kok sakit terus nih. Wah itu langsung proyeksi dalam, itu udah masuk peak phase tuh kalau salah tuh, udah masuk peak training lah, udah mulai itu masuk peak training gitu. Mei itu dan. April, Mei ke Juni. 12 Mei itu aku Benar. kayak aku ingat 13 pincang. Mei ke Juni itu udah mulai masuk peak training sebenarnya. Jadi terakhir tuh long run yang 26, ya sisanya nggak bisa lewat. Nggak bisa dilariin karena ya loadnya udah terlalu tinggi di 3 minggu ke belakang. Anjir. Gitu. Jadi hilang tuh. Kalau misalnya nanti kita ada grafiknya kita tampilin. Jadi ada grafiknya yang tadinya loadnya base fitness, load fitnessnya itu udah di atas. Tiba-tiba gara-gara yang 10K itu anjlok tuh. Memang aku sempat lihat tuh Anjlok. yang di 12 dari akhir April sampai Mei itu di atas base semua. Di atas base semua. Anjlok total. Terus tiba-tiba anjlok. Nanti kita paparin mungkin ya. Dan itu recovery kan akhirnya 1 bulan. Akhirnya 1 bulan. Dan aku mencoba baru 2 minggu recovery, HM, Digiland, DNF. Gak kuat tuh, tambah hancur lagi. Itu nggak bilang coachnya juga tuh. Apa? Nggak bilang coachnya juga itu. Gak bilang itu, diem. Nah itu karena, dan yang akhirnya gini, akhirnya aku fokus recovery setelah MHM karena itu memenuhi kewajiban komunitas. Setelah MHM itu aku pincang total, gak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya fokus recovery sebulan.
Lalu long story short, itu hamin 2 minggu sebelum full maraton BTN, itu berarti tanggal 12 Juni, itu putus asa karena nggak kelar-kelar. Nah baru tanggal 16 Juni sembuh total, tapi nggak berani pace kencang. Itu karena kita ngeliat data dari sebelumnya itu dokter Tita masih terlalu pelari yang striding banget, yang mengandalkan straight leg. Nah, ini kelihatan itu stride terus ya. Ya, stride terus nih. Nah, di situ kita baru mencoba untuk mengubah metode latihannya. Jadi kayak biomekanikalnya kita ubah. Dok, coba cadence-nya kita perbanyak dulu nih. Jadi kan kalau misalnya cadence-nya banyakin, Panjangin. ground contact-nya kan makin sempit ya, Iya, makin betul. makin singkat. Berarti impact yang diterima tubuh atau yang parahnya kemarin bagian paha dalam ya itu berkurang karena abis itu kalau nggak salah kita recovery-nya pakai sendal ya. Pakai sendal, aku Sendal. pakai sendal dan strideku pertama kali cadence-ku bisa 180 terus tuh. Cadence-nya kita ubah tuh. Dari sebelumnya 160-an. 160-an kita ubah, recovery-nya itu dalam waktu yang singkat. Sebenarnya tidak disarankan. Tapi karena kemarin pakai metode yang agak ekstrim ya kita mau nggak mau kita ubah. Stride length-nya kita ubah, kita pendekin, cadence-nya kita banyakin gitu. Akhirnya semingguan berapa kali lari tuh Membaik, membaik. Dan hamin 2 minggu membaik. Terus nyoba pakai sepatu ya. Membaik, terus akhirnya kan nggak pakai karbon. Nah, cadence berarti penentunya tuh penyebab cederanya banyak lah. Salah lah, aku nekat, ambisi, ego, intinya di luar program. Intinya kalau udah dikasih program jangan ngeyel, itu aja. Ya jangan ngeyel. Terus kalau mau ngejar maraton, ya jangan ngejar jarak pendek. Nah, puncaknya ini pertanyaan, dan ini pertanyaanku sendiri, aku sebagai orang yang lari, sama pertanyaan keluargaku, sama pertanyaan orang. Kok bisa justru pas maraton, kan itu saran, jadi pace maratonku tuh dibuatin sama Coach Latif pakai aplikasi namanya Training Peaks, dikonekin ke Koros, dan itu bener, itu kalau di luar pace geter-geter jauhnya. Jadi pas aku lari maraton, itu cuma disarankan 10 kilo dibagi per 5 sesi. 5 sesi. 10 kilo awal tuh 640. Ya, sekitar 6 something lah. Terus 10 kilo kedua tuh 630, 10 kilo ketiga tuh 620, terakhir trust your training. Nah, aku di KM26 itu pace 610, kecepatan bunyi coy. Jamnya bunyi. Nah, pertanyaannya, normalnya orang virgin, dan ini bingungnya ini aku kan tidak pernah peak training. Nggak pernah lari di atas 3 jam. Kenapa pas habis maraton, aku nggak cedera sama sekali dan strong? Ini pertanyaan sebagai pelatih, apakah Coach Latif sudah menduga hal itu? Ini bakal strong orangnya. Apakah sudah menduga atau memprediksikan? Dan kalau menduga, kenapa? Ketolong resistance training. Ketolong angkat. Ini sebuah hal yang mungkin nggak bisa dicontoh sama orang banyak kalau nggak strength training. Jadi kenapa Dokter Tita ini bisa bertahan selama 42 kilo? Sebenarnya bukan 43, bertahan selama dari 31 ke 42 kilo, ya itu ketolongnya dari strength training sebenarnya. Nah, buat orang-orang yang tadinya mungkin cedera, terus nah ini salah satunya. Salah satu fase recovery-nya kenapa bisa cepat atau mungkin kemarin itu bisa ketolong, itu banyak yang dokter lakuin tuh, dari nambah resistance training seperti mobility ya, ke yoga segala macam, terus itu kan sakit ya. Terus strength training-nya tetap konsisten. Jadi kalau misalnya orang cedera, kadang mikirnya, aduh, kok malah jadi cedera, jadi kurangin strength-nya kan biasa gitu. Nah, Dokter Tita ini tetap konsisten strength training-nya gitu. Jadi mungkin massa otot atau power ototnya yang dia punya itu masih cukup untuk menampung beban dia selama sekitar ya lebih dari 31 ke 42 gitu. Jadi masih ketolong strength-nya kayak gitu. Jadi tak menduga ya? Dari awal sih sebenarnya, dari awal gue udah bilang, Dok, ini mah di Jakarta dokter bisa 430. Dia tuh terlalu optimis loh. Ya tapi emang betul, prediksi dia tuh selalu bener. Itu kalau nggak dapet tuh 440. Ya aku di KM32 udah nggak kuat banget aku. Jadi aku tuh musuhnya tai beneran. Aku tuh nggak bisa mengatur pola berakku sesuai dengan pelari lain. Pelari lain tuh bisa kayak jam 3 lari, jam 4, jam 2 tuh berak. Dan itu kan subuhan. Sudah mau masuk, tak berak-berakin nggak keluar-keluar tainya, ngesel kan. Jadi kayak akhirnya tuh keluarnya sesuai dengan jam biologisku. Jam 7, setengah 8 coy. Jam 3.32 tuh setengah 8 berak. Tapi cuma 3 menit berak ya. Jadi gini, bubuk, bro, beneran. Itu 3,5 menit tak berakhir, jadi di ujung, WC duduk langsung, bro, dan setelahku juga, bro, dokter berak, gue juga. Dan itu cuma 3 menit.
3 orang masing-masing 3 menit. Jadi 9 menit 3 orang ngedudukin berakin tai itu. Nah terus jadi manfaat nge-gym itu. Nah sekarang menuju Berlin. Kita kan sudah FM BTN Jakim. Sekarang ada jeda Juli, Sekitar Agustus. masih 3 bulan, 3 bulan. Ya 3 bulan, ya 2,5 bulan lah. Setengah bulan. Oke, 2,5 bulan menuju Berlin. Ini netizen langsung tanya, ini Mas Tirta kan sudah FM BTN. Programnya dari pelatihnya Mas Tirta, nggak boleh detail, bayar cuk kalau detail. Ya secara general menuju Berlin gimana? Kan sudah sama aja PIK kemarin 42. Atau ada program lagi? Sebenarnya programnya tuh dari awal udah di-set ke Berlin. BTN itu jadinya bukan prioritas. Jadi kalau misalnya kemarin itu sebenarnya kita sudah memaklumi kalau misalnya mau DNS, it's okay, nggak apa-apa DNS, ya. Ya ada bukti ini, Ada bukti. ada bukti chat. Ternyata tetap start. Dan finish. Jadi memang final target kita tuh timelinenya adalah di Berlin. Terus BTN kemarin itu memang supporting event kan, gitu kan. Jadi kalau misalnya mau nggak start kemarin itu it's okay. Jadi masih ada waktu buat kita peak training lagi. Nah, karena metodenya kemarin itu lebih ke base endurance, jadi porsi speednya kan lebih ke kayak, karena ini kita debut, ya udah nggak usah dipaksa untuk finish berapapun gitu. Karena debut itu harus dinikmati gitu. Nggak usah kayak, aduh, gue debut nih harus segini waktunya. Nah, itu kan jadi nggak enjoy kan. Yeah. Cuma kan kemarin jatuhnya udah debut, terus supporting event lagi. Jadi ya kita seadanya aja. Akhirnya dapat kemarin sekitar 456 kan? 456. Nah, nanti di 2,5 bulan berikutnya ya kita akan merapatkan porsi speednya. Tadi kita udah diskusi. Jadi ada beberapa orang tertentu itu. Belum diskusi coy. Mana ada belum diskusi. Ini saya baru tahu di sini dirapatkan speednya. Keputusannya sepihak gitu coy. Latih. Gimana itu? Nggak, pokoknya porsi nanti itu karena base endurance yang udah kelihatan ya. Di porsi yang saat ini metodenya kita ubah. Bisa mungkin speednya bisa 2 minggu sekali. Waduh. Terus bisa juga ada midweek long run. Waduh. Bisa aja. Jadi tergantung kebutuhan nanti kita targetnya berapa. Pasti udah ketahuan kan besok finishnya berapa di Berlin. Ya iya sih, saya pengennya sih di 410, 415. Yano, harus lebih cepat dari Yano. Ya harus lebih dari Yano. Pokoknya Yano berapa, saya lebih cepat, terus saya nyombong. Mampus, oh iya. Saya tuh suka membuat Yano insecure. Nah, itu kalau program saya. Kalau mau tahu lebih lanjut, bayar ya. Kita akan menjawab pertanyaan netizen terpilih ya Pak. Oke. Ini menarik. Ini saya benar-benar nggak baca. Jadi saya ambil handphonenya. Ini no gimmick. Jadi treat nih Pak. Retreat. Dari ya terus ini saya beri banyak bawa. Itu siapa? Ini nanti yang terpilih tak capture ya. Ya. Nah ini menarik banget karena Pak Latif juga road running yang ke trail. Iya. Ini pertanyaan sesuai. Ini yang pemenang pertama namanya susah banget namanya anjing. RT underscore baik banget RT 100. Itu deh Pak. Dah, tak capture. Ini pertanyaannya. Izin nitip tanya dok. Nomor pertanyaan 2. Wah. Kurang ajar kau. Coach Latif, sebaiknya latihan yang dibutuhkan seseorang dengan 5K best effortnya 25 menit. Tadi kini dijawab. Ya. Tapi untuk menjadi 5K-nya menjadi sub 20, karena dia fokus 5K, itu perlu latihan berapa lama agar bisa stabil dan aman dari cedera? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari orang yang sama. Dan di sela-sela itu, setelah ini tercapai, saya ingin turun ke trail run sebagai road runner. Oke. Hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk trainingnya, karena saya melihat Coach Latif juga trail run. Oke. Yang pertama, kalau misalnya bahasanya itu anti cedera, udah pasti kita harus rajin resistance training. Jadi nggak cuma strength training doang, tapi ada yang namanya mobility, flexibility, strength training, ya itu mesti imbang. Dan perlu diketahui kalau misalnya kita fokusnya di runner, beda sama bodybuilder. Jadi kalau di runner itu fokusnya dia adalah repetisi. Beratnya mungkin nggak terlalu berat, tapi mungkin kalau untuk nyari yang agak eksplosif, kita fokusnya di repetisi. Gitu. Apalagi 5K 20 menit mainnya udah explosive power, itu mangkas. Nah, ini yang perlu diketahui. Mangkas timing 5K 30 detik aja itu sangat berat. Gitu. Jadi mungkin ini kita tergantung orang masing-masing dan tergantung genetika masing-masing ya. Atau bagaimana caranya dia menerima beban latihannya. Jadi kan kita nggak tahu tuh, mau sebesar apapun program yang dikasih, kalau tubuhnya nggak menerima loadnya ya penyok-penyok juga.
gitu. Jadi kita harus tahu kapasitas diri kita nih. Kalau misalnya kita udah sanggup 25 menit, nggak mungkin kita langsung ngejar target 20. Paling tidak dari 25, 24 dulu deh. Semenit. Motong shortcut semenit dulu. Atau nanti kalau misalnya udah achieve 24, lagi semenit lagi, 23 gitu. Jadi bertahap. Kalau untuk 5K itu, cuttingnya itu agak berat sebenarnya gitu. Karena kan dia cuma 5 lap ya. 5 lap dari pace 5.00 ke 4.50 aja. Itu paling bedanya cuman berapa? 24.10. Iya, Cuttingnya, bener gak? Bener. 24.10. Cutting lagi 20 detik 4 berapa tadi? 4.40. Paling cuman 23 berapa? Asu kalau gitu. PES 20 Oh, iya. berarti PES 4 dong. PES 359. Anjir, Iya, harus capek dong. Nah itu makanya kalau dia bilang dari 25 ke 20 itu sangat panjang. Sangat Gitu. lama berarti. Sangat lama. Tapi tergantung tubuh dia bagaimana dia bisa menerima load yang dikasih gitu. Kayak tadi kalau misalnya mau bebas cedera ya mau nggak mau lah resistance training, mobility, flexibility, strength training dan perlu tahu periodisasinya kayak gimana. Dian, kejawab. Gitu. Nah, pertanyaan keduanya dijawab. Trail run. Kalau sebagai road runner yang pengen ke trail run, ini topiknya menarik nih karena Oke. banyak banget yang nyebrang. Oke. Anda kan sama. Kok nggak cedera-cedera? Aku aslinya trail run sih sebenarnya. Jadi yang perlu dipahami trail run itu dirimu mau kemana arahnya? Mau ke trail walk atau beneran trail run gitu. Kalau trail walk kan orang berani-berani aja ambil yang kategori panjang terus banyak jalannya dengan mungkin beberapa orang ada yang mau menikmati race-nya dengan finish under COT. Cuma kan takutnya adalah nyiksa di post race-nya gitu. Kalau saya beranggapan kalau misalnya saya bisa lari yang lebih kencang di road, saya juga mau mengadaptasikan itu bisa lari lebih kencang di trail run. Jadi benar-benar defisit trail run. Ketika kita naik, ada jeda untuk ngambil nafas. Ketika kita ketemu rute Turun. flat atau turun ya lari gitu. Kalau mungkin untuk sebagian orang mungkin ketika udah nanjak masih ketemu flat Capek. jalan, capek kan segala macam. Nah itu mungkin yang perlu dilatih. Nah ketika pindah dari road ke trail ya mau nggak mau menu latihannya juga diadaptasi di trail. Misalnya kayak misalnya latihan interval 400 atau misalnya namanya hill repeat nih. Hill repeat tapi di bukit kan. Kayak misalnya aku main threshold 2000. Nah, kalau di bukit jadi threshold 2 kilo ya berarti naiknya selama 2 kilo, nanti turun lagi kayak gitu terus. Jadi pola latihannya yang diadaptasi aja. Jadi makanya balik lagi ketika mau migrasi ke trail run mau kayak gimana konsep trail run-nya. Apakah Gitu. kamu lari jalan Lari atau jalan, mau kayak beneran orang lari kayak terus? orang lari terus gitu. Itu yang harus dipahami kayak gitu. Berarti nanti pola latihannya yang dicari harus kayak gimana kayak gitu. Oke, kejawab tuh. Wes, keren ya. Pertanyaannya keren-keren ya. Salam Bali 11 jam. Iya. 10 jam. Ini pertanyaan keren lagi. Ini segmented dan sopan. Karena segmented dan sopan aku pilih. Dan namanya gabungan pegawai saya sama teman saya. Raffi Bill Satya. Tapi bisa sesok. Bill itu Billy Satya itu fotografer teman saya. Raffi juga teman saya. Tapi baca. Raffi Pace itu. Raffi Pace itu bukan Raffi Pes bacanya Mas Yano. Ini buat Yano ngeselin baca. Raffi kilometer Pace itu disebut Pace karena mukanya si Raffi itu kayak orang Papua. Makanya di Bandung dia dipanggilnya itu Raffi Pace. Mentang-mentang kenceng dibaginya kamu namanya Raffi Pace karena Raffi Pes. Bukan. Kurang ajar ya. Nih Raffi Bisatya buat yang terhormat Coach Latif. Wah, sopan santun coy. Pertanyaan. Izin. Dalam menyusun program latihan untuk pelari amatir yang menargetkan peningkatan performa, bagaimana pendekatan Anda terhadap periodisasi, terutama dalam menyeimbangkan antara aerobic base building, lactate threshold development, dan rest specific sharpening tanpa memicu overtraining. Modiar. Pendekatan yang nanya pinter deh. kayaknya ini pakai chat GPT. Soalnya ini sulit nih. Pendekatan seperti apa yang Anda gunakan dalam menyesuaikan load mingguan secara real time? Nih baca sendiri dah. Nah, nih. Aman lah. Nih, tak ulang lagi ya. Jadi dalam menyusun program latihan untuk pelari amatir yang menargetkan peningkatan performa, bagaimana pendapatan Anda terhadap periodisasi, terutama dalam menyeimbangkan antara aerobic base building, lactate threshold development, dan rest specific sharpening tanpa memicu overtraining. Oke. Pendekatan seperti apa yang digunakan Anda dalam menyesuaikan load mingguan secara real time? Oke. Pertama,
Kalau kita bahasanya nge-coaching pelari rekreasional, yang perlu kita tahu adalah waktu yang dia punya, targetnya kayak apa, itu harus relevan ya. Terus kesibukannya apa? Itu penting tuh, kesibukannya apa? Karena apa? Kalau misalnya kita langsung asal bikin program, terus kita nggak tahu kesibukannya dia apa, terus tiba-tiba lotnya kegedean, ya itu ambruk semua jadinya strukturnya, gitu. Jadi kita mesti tahu pertama kalau misalnya ada orang-orang yang datang ke aku tuh, aku selalu nanya ketersediaan waktunya berapa. Misalnya dalam seminggu dia bisa 4 atau 5 kali latihan dalam seminggu. Terus tanya kesibukannya apa? Oh kerja dari jam 9 sampai jam 5. Terus kita bahas lagi, berarti bisa either lari pagi atau lari malam. Nah dari lari pagi sama lari malam kita bisa lihat dulu nih keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan lari pagi berarti performance datanya mungkin akan lebih baik dibanding dia lari sore, gitu. Karena yang tadi kita bahas eksternal lebih bagus lah ya kalau misalnya pagi, gitu. Tapi kerugiannya adalah dia harus buru-buru kerja segala macam gitu, atau kerugiannya dia harus lebih bangun pagi. Sebenarnya itu bukan kerugian ya, itu habit. Kalau lari sore harus dilihat dia makannya gimana, apakah makan siang dia cukup untuk nanti dia olahraga. Karena kan kalau misalnya otot udah siap lah ya kalau misalnya untuk lari sore. Cuma kan kalau misalnya sore itu energinya udah agak habis nih. Jadi dia mesti tahu pola makannya dia siangnya bener apa enggak. Nah setelah dia lari, dia mesti mikir belum pulang ke rumah, terus nanti tidur jam berapa. Dia itu harus dipikirin tuh. Kayak misalnya PR misalnya 8 kilo dia bisa lariin dalam sejam. Berarti volume dia atau load yang dia terima dalam satu hari itu kurang lebih 1 jam lah. Itu yang harus kita bagi-bagi. Bisa aja ada orang yang kita kasih izirannya 14 kilo per hari, ada yang cuman 1 jam. Kenapa bisa beda? Karena kapasitas tubuh dan ketersediaan waktu yang orang miliki itu beda-beda. Dari situ kita udah kelihatan nih, ketersediaan waktunya sama yang dia punya tuh kayak gini, gitu. Kalau misalnya positif sama negatifnya kita udah tahu. Kalau misalnya dia lari pagi kayak gini, kalau misalnya lari sore, ya nanti ngefeknya ke tidur sama jam istirahatnya. Sama nanti pagi dia entah itu bangun kesiangan atau apa, nah itu balik ke personel masing-masing. Kalau untuk spesifiknya, nah berarti ke yang targetnya. Kalau misalnya targetnya, misalnya dia datang nih Saya mau HM sub 2. Iya, HM sub 2. Pasti aku tanya, 5 kilo berapa gitu. 5 kilonya 35. Berarti kan itu di luar, nggak make sense dong, ya kan? Berarti, tapi kita jelasinnya secara sopan, secara santun. Kalau cerita goblok, nggak boleh gitu. Wah, Anda murid goblok sekali. Kita jelasin. Gitu ya. Kalau dirimu mau sub 2, berarti harus dikejar dulu nih, 5 kilonya segini, 10K-nya segini. Jadi kita udah ada angka penyesuaiannya, kayak tadi angka evaluasinya kita udah dapet gitu. Cuma kalau misalnya targetmu tiba-tiba langsung sub 2, ya itu nggak make sense, kasihan di dirimu juga. Karena kamu punya keterbatasan waktu, terus punya keterbatasan fisik segala macam kayak gitu. Nah, kalau itu udah sesuai, kita baru bisa menyusun program spesifiknya. Kayak misalnya dia butuh lari speednya berapa, terus lari temponya dia berapa, terus long run spesifiknya atau long run endurance dia kayak gimana. Itu udah ketahuan semua dari target yang realistis tersebut gitu. Baru nanti kita sesuaikan sama si periodisasinya gitu. Biasanya kalau orang datang ditanya dulu mau rest di mana, kapan gitu. Karena kan nggak mungkin orang datang rest saya 2 minggu lagi ya coach, nggak mungkin gitu. Pasti kita tanya dulu restnya kapan dan di mana, apa yang diikuti kategorinya dan target waktunya berapa. Baru kita jabarin semuanya kayak gitu. Relevannya segini, realistisnya segini, waktu yang kita butuhkan tuh berapa minggu kayak gitu. Jadi kita mesti tahu dia rest di mana, targetnya apa, sibuknya apa, terus ketersediaan waktunya kayak gimana. Ya itu mesti saling sinkron semuanya. Gitu. Nah programnya biar update tadi secara real time gimana tadi metode pendekatannya? Metode pendekatannya biasanya paling gampang ini paling sering orang tahu adalah namanya RPE, Rate of Perceived Effort. Jadi RPE itu yang nilai bukan coachnya, tapi diri sendiri. Misalnya aku murid seseorang, aku habis lari, easy run. Oh ternyata hari ini berat nih, RPE-nya skalanya tuh 1 sampai 10 teringan sampai yang terberat gitu. Kalau misalnya aku dikasih PR easy run, PS 5 kan, terus kok hari ini berat banget sih, RP-nya 6 nih. Nah kita laporan tuh langsung, kalau aku kan pakai konsep yang Training Peaks itu tuh, dia langsung masuk datanya ke Training Peaks. Oh dia ternyata hari ini easy run-nya PS segini, berat nih, beda sama yang sebelumnya. Berarti kan abis itu kita cocokin sama load-nya. Apakah load-nya dia terlalu tinggi atau enggak gitu. Nah dari situ
kita ngobrolin lagi kurangnya di mana, apakah emang lagi kecapean atau enggak. Nah biasanya kalau misalnya dia kecapean atau memang enggak achieve, ya kita agak adjust programnya gitu. Jadi murid yang nggak jujur juga pasti ada dong, sok kuat. Oh iya ada, ketahuan itu. Gak apa-apa coach, aman. Suwek saya ototnya. Kan ketemu muridku yang tiba-tiba long run langsung besoknya. Saya itu anjing. Longan besoknya PB itu saya doang itu. Suwek otot. Bisa, tapi suwek. Oke, berarti kejawab pertanyaannya. Putra, ini Rifabi Satya, bagus banget pertanyaan. Teknis. Ini teknis semua loh, abangku. Canggih pertanyaan. Dan pertanyaan terakhirnya dosen, sudah ketemu kemarin pertanyaannya. Oh, iya. Pertanyaan itu kayak dosen. Tahu tuh aku tuh. Yang kayak dosen itu, dia memang aku suka karena dia tuh spesifik. Oh. Dia hanya mau ngelatih orang yang mau 5K. Wih. Mampus gitu. Ini nggak usah, tadi udah ditanya tuh kan. Ini udah ditanya juga. Ini kelar kan kau. Tak dinding nih. Ini bagus, ini kelihatan pelari paten. Soalnya fotonya pakai topi lari. Foto pelari itu gampang banget ditebak dari Profik ya. Buat Coach Latif dari Ahmad Zain Hakim. Boys, tapi beda, di atletis kamu keberat. Nomor 1, ada 2 pertanyaan Coach Latif. Nomor 1, bagaimana Coach cara menghindari overtraining saat mengejar target performa tinggi? Terutama untuk pelari yang masih bekerja penuh waktu. Ini tadi kan belum dibahas nih, cara menghindari overtraining. Ini susah nih. Nomor 2, saya sudah punya target race pace kita di 4.50 buat maraton. Karena PB sebelumnya kayaknya dia sub 4 udahan. Idealnya latihan tempo dan intervalnya ditambah seberapa cepat. Ada rumus khusus nggak yang coach pakai buat tentuin pace latihan modiar? Iya, gimana nih mau komen? Minta rumus dia. Minta rumus. Semua minta rumus. Ini Pak, orang beneran ini Ahmad Zain Hakim ini. Pas tak lihat, emang sampai kenceng Mbak HM nih waktu dia sampai ngasih waktunya. Nih coach, waktu HM-nya dia PB BTN kemarin 1 jam 52 HM-nya, kenceng ya. Oh berarti dia mau targetnya maraton next ya? Ini HR dia segini, lumayan ya seginilah, belum maksimal 170-an, zona 4. Di HM-nya kemarin. Terus ya itu HM-nya BTN segitu dia. HM-nya dia 1 jam 52 di AVGHR 171. Oke, monggo. Yang pertama itu bagaimana cara kita menghindari overtraining ya. Kalau kalian pakai jam, itu biasanya kelihatan load impact ya. Ini kalau pakai jam, tapi pasti pakai jam dong. Jadi masing-masing jam itu, terutama di Coros, itu ada namanya load impact atau training load. Itu adalah sebuah angka yang kita terima saat melakukan beban latihan. Makin tinggi intensitas atau makin tinggi durasinya, itu biasanya loadnya gede. Nah, si Coros itu pakai konsep training namanya rasio 3:1. Apa tuh? 3 training, 1 week recovery. Jadi cycle kita kan selama 30 hari otot harus recovery dong. Sama di lari juga gitu. 3:1. 3 training, 1 recovery. Nah berarti kalau untuk menghindari overtraining ya kita harus memahami konsep tersebut. Jadi kita benar-benar nge-push badan selama 3 minggu dan kita ngasih badan jeda selama seminggu itu buat recovery gitu. Nah, yang nggak dilihat sama orang, ini adalah namanya fase recovery-nya. Jadi ketika orang habis latihan speed, intensitas tinggi, terus besoknya lari lagi, kan kita nggak tahu recovery masing-masing. Nah, itu yang nggak kelihatan sama orang sebenarnya. Kayak misalnya tidurnya gimana, terus makannya kayak gimana, terus dia stretching ototnya dari yang namanya penting kan warming up, stretching before run up, terus cooling down after run kan itu penting banget ya. Itu mesti di-comment semua. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita tahu kita udah terlalu tinggi nih loadnya, tapi apa yang masuk ke tubuh kita atau apa yang kita lakuin itu nggak imbang sama latihan kita, nah itu bakal jeblok juga. Makanya ada yang namanya underperform. Jadi ada grafik nih. Ini misalnya grafik nih ya. Ini namanya on perform, ini namanya underperform. Nah, on perform itu ketika tubuh dapat beradaptasi dengan load yang diterima. Load naik, recovery, bisa terima nih tubuh, naik lagi, terima lagi gitu terus. Itu yang kurasain di April kan. Nah itu April tuh, mantep top tuh. Top sampai peak nih. Underperform, ketika loadnya ketinggian, tubuh nggak bisa beradaptasi. Cedera. Turun terus. Nah itu namanya underperform. Atau dia nggak bisa
mengakumulasi atau mengakomodir si acute fatigue-nya. Jadi acute fatigue, ada acute fatigue, ada chronic fatigue. Acute itu kurang lebih 7 hari lah, rata-rata 7 hari. Kalau chronic itu yang lebih panjang lagi, misalnya sebulan atau 42 hari. Jadi bisa tak definisikan finish strong beneran di dalam latihan itu adalah ya afternya ya? Iya. Bukan hanya afternya, sekedar, wah bukan finish hanya- strong nih. Oh. Kalau afternya sampai Kalau 7 hari nggak kelar-kelar, wah itu lama banget tuh. Lama, Pak. Jadi yang kapok orang tuh. nggak tahu tuh ya posturannya, posturan recovery-nya. Cuk, kapok aku cuk kemarin, kapok beneran. Kalau latihan maraton jangan ngejar race PB jak pendek. Terus pertanyaan keduanya, rumus gimana nih? Kalau target race pace kita 450 km buat maraton, 450 buat maraton. Buat maraton. Tapi PB-nya dia tadi nggak di masuk. HM, nggak masuk ya? Nggak masuk. Ya let's say dia mau itulah suatu saat nanti lah. Oke. Suatu saat pokoknya cita-citaku 450 FM-nya. Misalkan dia ngambil tahun depan lah, setahun lagi Oke. dia cukup. Idealnya latihan tempo dan intervalnya seberapa cepat sih coach? Tadi kita udah Ada bahas rumus ya. gak gitu? Tadi kita udah bahas kalau misalnya latihan short speed sama long speed itu kan berarti kurang lebih ya mendekati angka 5K-nya. Misalnya 5K terbaik dia berapa, ya udah kita repetisiin aja tuh, dikali-kaliin sesuai mileage yang kita kejar per minggu. Kalau misalnya dia mileage-nya 70 80 kan nggak mungkin cuma 400 kali 10. Nggak mungkin. Pasti dinaikin tuh 400 kali 20 atau main lebih panjang 800 kali 15, 800 kali 10 kayak gitu. Itu rumus yang awal dia, itu rumus awal. Temponya kita kayak tadi near target pace. Waduh 440 dong. Kalau misalnya Anjing, kenceng banget. bisa 440, bisa 500 gitu. Yo 50 kan targetnya 450, lebih lambat gak apa-apa targetnya. Kalau lebih lambat, tapi kan durasi lama, panjang. Anjir. Gitu. Misalnya kita long run 20 kilo. 20 kilo itu kita bagi 4. Satu warming up, 3 kilonya tempo nih. 3 kilo misalnya warming up-nya anggap 5 kilo warming up. Kan berarti sisa 15 kilo tuh. Nah, 15 kilo itu tinggal dibikin deh. 4 kilo tempo, 1 kilo recovery. Kayak gitu terus 3 kali udah dapat 20 kilo. Kayak gitu. Itu namanya spesifik ya, long spesifik. Oh, enggak, Kayak gitu. tapi nggak masuk dong. HM dia kan tadi 1 jam 52, berarti kan Nah, iya, pace berarti 510. dia harus kalau misalnya 450 ya harus ubah HM-nya dulu. HM-nya udah harus sub 430. Iya betul. Harus 430. Iya. Ya sekarang udah paham rumusnya. Kayak Oke, gitu. berarti semoga kejawab ya. Nah, ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima sudah yang teknis tadi. Pertanyaan kelima itu mampus tuh. Ini tadi sudah nggak usah. Wah, ini asik nih. Apa nih? Ini kemarin PB juga soalnya. FM-nya sub 4. Oi. FM-nya sub 4. Selamat, Mas. William Eka ini FM-nya kenceng nih. Aku tahu dia. William Eka ini beberapa kali replay-replayan dan pertanyaannya bagus. William Eka bertanya buat Coach Latif. Pertanyaan untuk keduanya sih, tapi buat Coach Latif enak kali dia menang 2 kali. Pertanyaan 3. Langsung diborong. Coach, nomor 1. Kalau di taper week, Oke. di tapering week, sebenarnya masih aman nggak sih buat speed work? Oke. Ini mah 6 pertanyaan anjing tanya. Banyak banget. Monyet banyak banget. Pertanyaan kedua. Kalau Coach Latif menyarankan orang karbolut itu dari kapan? 3 hari, Oke. seminggu atau kapan? Oke. Cara mengatasi nervous menjelang race. Oh gampang. Dah itu dulu sih. 3 itu aja, sisanya nggak Oke. usah. Yang pertama itu tadi apa? Lupa kan gue. Kalau di taper week, Oh, iya iya. sebenarnya masih aman nggak buat Oke. speed work? Beda-beda kondisi orang. Ada yang masih dikasih speed walk, ada yang enggak. Tapi enggak yang kayak langsung di-push kayak biasanya. Misalnya kayak tadi itu kita ngomong kalau misalnya dia mau ngejar pace gini ya berarti kan kita naikin tuh target pace-nya. Ya mungkin kalau misalnya di speed walk di mendekati event atau pas taper ya itu cuma buat maintain ritme larinya aja. Gitu. Kayak misalnya kita udah sub 20 menit nih, pace 400 ya mungkin 400 meter pace 4 itu nggak ada masalah, nggak berat. Itu cuma nge-maintain ritme sama mungkin menjaga stretching ototnya biar di pace gitu dia masih bisa nikmati gitu. Jadi bisa speed walk tapi tergantung kondisi masing-masing. Jadi benar-benar by RPE ya, by RPE Iya, by harus RPE. sangat berguna. Berarti kayak nge-gym ya sebenarnya, kayak angkat Iya. beban ya. Dan Dan nomor 2, cara ini karbolutnya tuh sebenarnya kapan sih? Aku hamil 14 aku. Aku jujur hamil 14 paranoid aku. Kalau dari Coach Latif sebenarnya gimana kalau ada murid yang tanya nih? Karbolon ini sebenarnya normal itu 3 hari sih oke ya. Apalagi kalau orang Indonesia ya. Oh. Ini yang pernah aku share.
kita orang Indonesia tuh kan dari awal udah sering makan nasi, karbo segala macam udah campur-campur aduk, mungkin itu normalinya ya udah terbiasa terus-terusan. Mungkin kalau misalnya mau lebih spesifik ya H-3 bisa lah lebih spesifik lagi, karbonya kayak nasi, terus kentangnya lebih dipadetin lagi, dibagi-bagi kayak gitu kan. Karena apa? Karena si glikogen itu kan dia nge-recharge terus tiap hari. Iya betul. Kayak gitu, cuman mungkin volumenya yang agak kita perbanyak di H-3 rest gitu. Oke. Kalau saya tipsnya adalah kalian dari H-2 minggu mulai meningkatkan porsinya bertahap. Iya, Itu bisa. saksi hidup tuh. Bisa. Ya emang sudah 1 jam nih soalnya topik. Terus habis itu cara tips buat psikis. Kalau nervous menjelang race tuh HRS sudah tinggi coach. Terus gimana itu? Nah, Coach Latif kan udah sering race juga ada, ngurus murid dah. Tipsnya gimana kalau ada murid mengatasi nervous menjelang race? Sebenarnya ini cara orang beda-beda sih ya. Ya. Kadang, nah itu kenapa di tiap target race itu ada yang namanya supporting race. Nah itu biasanya emang buat ngelepasin anxiety di situ. Jadi sebelum kita misalnya mau debut maraton nih. Debut maraton, misalkan di Maybank lah, di Bisa. Maybank. Nah kita buang dulu tuh di pre-race misalnya di Pokari. Jadi beban race yang kita mau lari nanti di Maybank itu udah terbagi duluan di race sebelumnya. Jadi udah kita lepasin dulu. Itu ada yang ngelepas NCT salah satunya kayak gitu. Terus ada lagi kalau ngomongin HR tinggi sebenarnya lebih bagus ya kalau misalnya kita mau race warming up ya HR-nya udah tinggi. Udah tinggi sekali ya, tapi Iya. biar kemarin aku pemanasan 3 kilo. Iya. Saya lari dari hotel keliling-keliling dulu, Gambir ke Monas 2,8 kilo. HR udah 140 Itu udah harus dinaikin kalau HR kan. Jadi nggak malah bagus ya. Iya, itu warming up lah. Gitu. Oke. Jadi terus ini topik terakhir itu adalah dari yang Nanda 5K. Oh, iya. Nah, ini sulit ini. Mas Nanda, izin Mas Nanda. Mas Nanda ini dia memang pembalap 5K. Jadi kalian bisa follow ya ininya. Dia memang segmented banget di 5 dan 10K. Tak akui kayak kalau di Jogja tuh ada yang namanya Mas Danis Basunjaya. Oke. Dia juga pembalap 5K. Sama ada namanya temanku Sakban 10K. Jadi akunnya namanya SAKBAN.10K. Ini Nanda 10K. Jadi sudah tahu, gue 10K coy. Nah, ini sulit loh. Oke. Dengan mulai diadopsinya latihan menggunakan lactate-meter, Oke. apa batas relevansinya berlatih menggunakan cara tradisional seperti bulk test untuk menentukan pace latihan? Oke. Ini pertanyaan jujur dia juga, aku juga. Gimana Mas Latih jawabnya? Pas aku kulik itu ternyata bulk test tuh race, gimana latihan 15 menit kamu sanggup jarak berapa? Bukan ya? Itu benar. Jadi gini, kalau kita mau latihan itu sebenarnya ada yang namanya parameter test. Salah satunya tadi tuh yang dibilang threshold meter itu kan pakai dipakai lab atau dari jam masing-masing yang S predictor kan. Ada lagi namanya konvensional itu pakai namanya bulk test atau ada yang namanya Rockport kalau salah test. Itu macam-macam. Tapi salah satu tujuannya adalah mengecek parameter kapasitas kita tuh saat ini udah sejauh mana. Ada yang 12 menit, ada yang 15 menit. Nah, berhubung diriku terakhir dengan konvensional dulu, jadi sama coach pelatih Bugi tuh dulu dari konvensional. Jadi kayak yang ada yang 12 menit, ada yang 15 menit. Itu masing-masing ada rumusnya. Jadi kita larinya harus di track ya. Jadi nanti dihitungnya manual tuh. Dalam 12 menit atau 15 menit itu kita dapat berapa meter. Misalnya dalam 12 menit dapatnya 3.000 sekian meter. Nah, hasil itu nanti kita kalkulasiin, ada rumusnya, baru ketahuan tuh di tabelnya, VO2 max-nya segini orang ini gitu. Itu cara konvensional ya. Kalau misalnya cara yang modern dengan pakai lactate meter ya mau nggak mau di test lab atau by predictor pakai jam. Nah, batasannya mungkin menurutku lebih ke metode pelatihannya aja sih gitu. Kalau misalnya kalau untuk saat ini kan kalau misalnya orang kita suruh bulk test atau enggak kan kita nggak tahu, harus kita lihat manual nih, ya kan? Kita harus lihat manual, kita harus hitung manual juga. Nggak mungkin kita hitung pakai GPS karena GPS tuh bakal ngaco nanti kalau misalnya di track, kecuali dia udah pakai ada track mode track, itu udah pasti hitungannya dapet gitu kan. Cuman kalau misalnya mau ngitung dari awal itu cuma beda perhitungan aja metodenya gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya tetap sama, relevannya ya dengan ketahuan parameternya segini, target realistisnya kayak gimana udah ketahuan gitu. Jadi mungkin batasannya kayak nggak terlalu, kalau di aku ya, cuma nggak tahu kalau yang lain gitu kan. Kalau misalnya untuk zaman sekarang kan pelari rekreasional, kalau misalnya kita nggak ada waktu ya kita parameternya bisa dari base 5K-nya dia selama 3 bulan terakhir. Base 5K 3 bulan terakhir. Atau
dari laktat dia yang terikot di jam. prediktornya ya. Run predictor ya gitu. Kalau aku kemarin pakainya Best 5K. CPET. Jadi aku Iya, punya CPET. hasilnya. Ada Jadi laktatnya diukur dari CO2. Betul. Itu ada hasilnya di well itu ketahuan tuh. Cuman nggak relevan udah hasil 2024. Nah, harus ini harus lagi. tes. Nah, aku Iya. pengennya habis Berlin. Habis Berlin udah keren nih. Wow, double marathoner, bro. Nah, itu dari Mas Latif karena sudah 1 jam 5 menit diskusi banyak ya. kuliah. Jujur aja kalau kalian mau tanya langsung tuh bayar nyuk. Ya. Ya, ini datengin beliau tuh sulit. Tapi secara general, kalau kalian mau tahu programnya lebih lanjut dan tanya, kalau pendaftar coach gitu kan sudah full ya? Iya. Udah full. Harus tunggu 1 keluar. Mampus. Takutnya nggak kepegang nanti kualitasnya jelek. Oh iya. Tepuk tangan ini keren nih. Oke, pertanyaan bonus dari Bimo Aditya. Kenapa Anda memutuskan Virgin Trail 100-nya di beta 100? Nggak yang lain. Sebenarnya 2020 before pandemic itu udah ada niatan untuk lari 100 kilo di trail. Yang sekarang nih lagi mulai nih, mantra 116. Nah. Dulu niatnya di situ. Tapi karena pandemi terus kita lagi latihannya hilang, ya mau nggak mau diangusin tuh slotnya. Jadi nggak jadi lari lagi. Terus akhirnya kalau dulu kan mental-mentalan nih, ya kan? Oh udah bisa ultra 60 nih. Oh udah bisa 60 udah berkali-kali, mau 100 kilo lah, mental tuh. Belum ada pola latihannya. Jangan sekarang pola latihannya lebih terukur nih. Oh. Jadi yang tadi aku bilang, aku mau migrasi dari road race, aku coba migrasin latihannya ke trail run. Jadi ya latihan speednya di trail, latihan endurance-nya di trail segala macam itu mau aku migrasiin. Kenapa pilihannya adalah BTS 100? Satu, aku udah tahu rutenya. Paling tidak sekitar berapa persen itu udah tahu karena kan udah pernah naik Semeru ya. Udah pernah naik Semeru, kurang lebih rutenya adalah rute jalan setapak yang ke Semeru atau Ranukumbolo. Terus Bromonya juga kurang lebih udah tahu rutenya kayak gimana. Jadi udah kebayang lah ya kalau misalnya kita ikut BTS 100 itu udah tahu nih titik-titik segmennya mana yang bisa kita kebutin, Anjir, mana yang bisa hafal. kita apilnya, farmnya kita tinggiin, jadi itu udah ketahuan gitu. Terus dan salah satu wishlist juga karena Bromo itu kan indah banget ya. Jadi kurang lebih saya pengen yang di rutenya tuh yang bener-bener view-nya tuh panoramiknya bagus banget gitu. Bromo tuh sesuai judulnya brutal, tortur, sadistik. Wih, 102 kilo. Tak tinggi. Targetnya berapa waktunya? Wah, targetnya berapa? Tanya Bimo tanya kok target waktunya berapa? Coba sebutin. Kita lihat nanti akhir tahun tembus gak? Targetnya berapa? Ayo. Kalau Bimo sesuai tanya. hitungan, sub 20 jam. Pede Anda ya. Itu berarti nyaris 10 besar loh. Iya, nyari 10 besar. 5 besar malah. Dapat. Yakin ya? Ya, namanya hitungan ya, proyeksi. Ya, kita lihat di akhir tahun. Itu aja dari saya. Tepuk tangan buat Coach Latif. Saya Tirta. Saya Latif. Dan ini Instagramnya, ini Instagram saya. Dan sampai jumpa. Dan terima kasih buat penanya-penanya. Kita lihat di akhir tahun nanti. BTS itu kan November kan? November. Di November 2025 nanti, 2 bulan setelah saya Berlin, apakah Coach Latif, Mas Latif bisa meraih targetnya BTS 100 sub 20 jam? Amin. Sekian. Boys.